Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 10 amalan sunnah di hari raya Idul Adha. Terdapat beberapa amalan sunnah yang bisa dilakukan saat merayakan hari raya Idul Adha, yaitu 1. Bertakbir di hari raya. Menurut para ulama, mengucapkan takbir pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah. Para ulama juga berpendapat bahwa takbir pada hari raya Idul Adha dapat dimulai sejak waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang matahari terbenam pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Mandi sunnah. Mandi sunnah adalah jenis mandi yang jika dilakukan oleh seorang muslim akan mendapatkan pujian dan pahala. Namun, jika tidak dilakukan, tidak akan dianggap berdosa atau tercela. Salah satu jenis mandi sunnah ini dilakukan pada hari raya, baik itu hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. 3. Memakai wewangian. Hasan As-Sibti meriwayatkan Rasulullah SAW menyuruh kami agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang paling harum, dan berkurban dengan hewan yang paling baik. Hadis riwayat Hakim, dianggap dhaif oleh Azdi, sedang Ibnu Hibban menganggapnya bisa dipercaya. 4. Mengenakan pakaian terbaik. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW memakai serban buatan Yaman, yakni burdah hibrah, yang indah pada setiap hari raya. Hadis riwayat Syafi'i dan Baghawi. Ibnu Qayyim turut mengemukakan Rasulullah SAW biasanya memakai pakaian terbaik pada 2 hari raya, dan beliau punya sepasang pakaian yang khusus digunakan untuk sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. 5. Tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Hal ini didasarkan pada riwayat Buraidah. Ia berkata, Rasulullah SAW makan terlebih dulu sebelum berangkat menuju tempat sholat ketika hari raya Idul Fitri. Dan untuk hari raya Idul Adha, beliau makan setelah selesai sholat dan pulang ke rumah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ahmad menambahkan, kemudian beliau makan daging dari hasil sembelihan kurban beliau. 6. Sholat Idul Adha. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka pertama kali yang dilakukannya adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat id di lapangan, bukan di masjid. Dijelaskan menunaikan sholat id di tanah lapang memang lebih utama daripada di masjid, selama tidak ada halangan, lantaran merupakan salah satu syiar agama. 7. Khutbah setelah sholat Idul Adha. Memberikan khutbah setelah melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah, dan hal yang sama berlaku bagi mereka yang mendengarkannya. Diriwayatkan Abdullah bin Sa'ib, aku pernah menghadiri sholat hari raya bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, kami sekarang akan menyampaikan khutbah. Barang siapa yang ingin duduk untuk mendengarnya, duduklah. Tetapi siapa yang hendak pergi, dia boleh pergi. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. 8. Mengambil jalan berbeda antara berangkat dan sepulang sholat id. Mayoritas ulama berpendapat bahwa saat pergi dan pulang dari sholat id, sebaiknya seorang muslim memilih jalur yang berbeda. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW yang diriwayatkan dalam hadis dari Jabir, ia berkata, pada waktu hari raya Rasulullah SAW menempuh jalan yang berlainan ketika berangkat dan saat pulang.
Hadis riwayat Bukhari. Meski demikian, diperbolehkan pula melewati jalan yang sama saat berangkat dan pulang sholat Id, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang demikian. 9. Memberi ucapan selamat hari raya. Praktik ini juga diamalkan oleh para sahabat Nabi ketika mereka bertemu satu sama lain pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun ucapan yang biasa dikatakan oleh mereka adalah Taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. 10. Berkurban setelah sholat Idul Adha. Menyembelih hewan kurban usai sholat Idul Adha pada hari raya Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Diriwayatkan dari Al-Barrah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari Idul Adha kita ini adalah sholat, lalu kembali untuk menyembelih. Barang siapa yang melakukannya seperti itu, maka dia telah melakukan sunnah kami. Namun, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanya terhitung daging yang dia berikan untuk keluarganya, dan tidak termasuk hewan kurban sedikit pun." Inilah 10 amalan sunnah yang dapat dilakukan saat merayakan hari raya Idul Adha. Semoga dapat kita amalkan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.